digunakan untuk perawatan BBLR atau lahiran prematur yang, harapannya itu dengan cara melakukan skin to skin dari si bayi sama ibu atau sama ayahnya atau, ada beberapa kasus yang semisal ibunya baby blues dan tidak ada ayahnya itu berarti keluarga yang lain, seperti itu. Harapannya apa? Tujuannya adalah yang pertama, mencegah hipotermi, kemudian meningkatkan status pernafasan bayi, menjaga kondisi fisiologis tetap stabil, dan meningkatkan pemberian ASI, sama sebenarnya ada lagi yakni meningkatkan bonding attachment dari ibu sama si bayi. Jadi untuk meningkatkan, perlekatan sama ibu dan bayi gitu. Istilahnya kalau kita bilang perasaan, apa namanya nanti kasih sayang ibu ke bayi gitu ya harapannya. Nah, tapi kalau misalkan nanti pada kasus dengan ibunya itu mungkin lagi baby blues atau, ya biasanya baby blues atau yang lebih kayak ke depresi postpartum, itu kita tidak bisa, apa namanya, memaksa ibu untuk, melakukan KMC. Kecuali kalau misalkan si ibu itu ketika kita sudah minta, beliau menolak secara tegas, itu kita, jangan memaksa dulu. Takutnya malah ketika si ibu menggendong kemudian ada rasa tidak sukanya itu semakin meningkat, bukannya malah semakin, sayang sama si baby-nya bisa dilempar atau dibuang, seperti itu. Nah, kemudian, indikasi PMK sendiri itu ada yang jangka waktu intermittent sama continue. Intermittent itu, mmm, biasanya diberikan pada bayi yang memang dia selain BBLR tetapi juga ada, apa namanya, kesulitan bernafas yang notabene mungkin dia nantinya harus dilakukan perawatan di ICU, ya panas sekali ya. Ya, perawatan di ICU seperti, nanti harus dipasang infus, kemudian dipasang oksigen dan sebagainya. Nah, tetapi meskipun intermittent, dia harus minimal dilakukan itu kurang lebih selama minimal 1 jam. Kalau misalkan, biasanya kalau di rumah sakit itu minimal 1 jam, kalau misalkan yang dia bayinya, tidak memerlukan tindakan yang memang secara medis seperti penggunaan, infus atau misalkan dia memang harus menggunakan selang oksigen dan sebagainya, itu bisa sekitar 3 sampai 4 jam, seperti itu. Tapi kalau ketika si bayi itu stabil, kita masuk ke bagian continue, itu paling tidak 8 jam, bahkan sebenarnya kalau menurut, dari WHO sendiri itu di-encourage, didorong untuk melakukannya itu 24 jam. Jadi zero, maksudnya 0 perpisahan gitu. Jadi biar si ibu tuh sama si bayinya tuh terus-menerus gitu. Tapi kalau misalkan si ibunya pengen kamar mandi atau misalkan mau mandi, ya dilepaskan dulu bayinya, nggak yang langsung 24 jam terus bayinya disuruh gendong terus kayak gitu, enggak, gitu ya. Kapan sih KMC itu berakhir atau misalkan, selesai atau tidak di-encourage lagi untuk melakukan KMC? Yang pertama adalah ketika si bayi itu sudah lebih dari BB-nya 2,5 kilogram. Atau beberapa institusi. Ada yang mengatakan juga bahwa sebenarnya, ya dilakukan aja sekitar 12 minggu saja sudah cukup. Tapi ada juga yang menyarankan, setidaknya si bayi itu sampai pada usia dia atermnya, jadi sekitar 37 minggu atau 40 minggu baru dihentikan, seperti itu. Atau ketika bayi sudah ada Q atau tanda dari bayi, misalkan ketika si bayi itu dilakukan KMC pada, BB lebih dari maksudnya BB-nya sudah 2,5 ke atas, tapi pas dilakukan KMC itu awalnya masih tenang aja, tapi setelah itu kok rasanya kayak bayinya itu kayak rewel, terus pusing, maksudnya kayak nggak bisa anteng, nggak bisa diem, udah mulai kayak rewel kalau misalkan didekap gitu, itu boleh apa namanya, dihentikan KMC-nya, seperti itu. Tidak dilakukan KMC lagi itu boleh. Nah, ada beberapa alat bahan seperti termometer, gendongan kanggur atau kain panjang atau kalau misalkan nanti mmm kalau misalkan nanti kalian di rumah-rumah, itu seringkali kalau di komunitas itu belum tentu mereka punya yang, kantong kayak kanguru gini, nanti yang seperti ini bentukannya, ada kayak, kain seperti ini yang ada kantongnya gitu. Itu belum tentu ada ya di per rumah. Jadi biasanya menggunakan yang kain panjang atau kain bedongan yang agak besar atau jarik panjang kayak gitu. Itu juga bisa kita gunakan. Kemudian topi bayi, popok bayi, kaos kaki, baju tanpa lengan apabila cuaca dingin. Kalau misalkan nggak dingin, suasananya juga hangat, itu malah disarankan si bayi itu bajunya harus dilepas, kecuali popok sama kaos kakinya. Kalau sarung tangan juga harus dilepas, karena sebenarnya sarung tangan itu tidak diperkenankan untuk digunakan sama bayi dalam jangka waktu panjang.
Supaya apa? Dia tidak menghambat, apa namanya, indera perasa. Jadi kalau misalkan bayi sering digunakan sarung tangan kayak gitu tuh malah sebenarnya kita menghambat, stimuli sensori pada tangannya. Jadi, biarkan saja sebenarnya ketika si bayi itu, tidak menggunakan sarung tangan. Nah, pertanyaannya adalah seringkali ibu itu, pusingnya tuh gini, "Lah nanti kalau dicakar-cakar atau anu tuh gimana?" Ya kalau kukunya memang panjang harus dipotong. Nah tapi, seringkali ada mitos yang mengatakan bahwa nggak boleh dipotong kalau belum 30 hari, kalau belum 40 hari, itu hanya mitos saja. Jadi sebenarnya ketika memang kukunya panjang silahkan dipotong saja tidak masalah. Nah, cara pemotongannya juga lebih baik ketika bayi itu sedang tidak aktif, biasanya pas bayinya tidur atau di malam hari, seperti itu boleh. Kalau misalkan masih belum berani, ya minta tolong sama yang, mungkin tenaga kesehatan yang di sekitarnya yang memang sudah berani atau memang yang sudah berpengalaman, gitu tidak masalah, gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Next ya, intinya adalah prosedurnya, kurang lebih adalah tetap, yang pertama adalah mengkaji kebutuhan si bayi itu apakah bayinya berkebutuhan untuk dilakukan PMK. Seperti apa? BB-nya, terus bayinya itu ada riwayat prematur atau tidak, kemudian, ketika misalkan si bayi itu dirawat pisah, misalkan bayinya dimasukkan ke NICU, itu apakah bayinya itu, mmm, memerlukan peralatan medis yang notabene seperti infus, kemudian yang, apa namanya, ada, berbagai selang yang notabene, yang dia bayi itu diinkubator tapi tidak bisa dipindahkan. Nah, kalau misalkan bayi itu tidak bisa dipindahkan, nanti kita harus, kolaborasi dulu, dalam artian koordinasi dulu sama, selain dokter itu juga perawat yang lain, dalam artian, kira-kira bayi ini bisa nggak untuk dilakukan KMC? Kalau misalkan memang tidak bisa dengan kondisinya seperti itu, ya sudah, kita jangan memaksa. Tetapi apabila bayinya itu hanya, digunakan inkubator itu hanya untuk menghangatkan saja dan dia hanya mungkin dipasangnya tuh cuman kayak, selang infus atau, NGT atau oksigen saja, itu biasanya masih bisa. Tetapi kalau sudah banyak yang selang yang notabene harus, kita harus tahu yang terkait, detak jantungnya, kemudian yang alat bantu nafas, apa, yang di ini, CPAP gitu-gitu, itu biasanya, enggak dulu karena memang, lebih kayak ke supaya kita menjaga supaya bayi itu kan dalam artian apa ya, eee, hidup dulu gitu ya, maksudnya bisa stabil dulu, kalau belum stabil ya jangan dilakukan, seperti itu. Nah, kemudian identifikasi bayinya itu menggunakan, minimal 2 identitas, yakni nama, tanggal lahir, atau nomor rekam medis. Karena beberapa bayi juga terkadang itu belum, punya nama sendiri. Jadi kadang bayi nyonya siapa, bayi, biasanya sama ibunya sih. Kemudian nanti bisa dicek dulu dari gelang si bayi sama gelang si ibu. Atau kadang kalau misalkan ibunya yang sudah pulang, gitu ya harus tahu identitas ibunya sama si bayinya. Jangan sampai kalian melakukannya tuh ada ibunya, bayinya bayi orang lain gitu, ketukar, jangan, kayak gitu ya. Nah kemudian lakukan kontrak, kepada ibu ya? Oh, tak kira ada yang tanya, oke. Nah kemudian, apa namanya, kontrak sama ibunya. Nanti terkait waktunya, berapa lamanya. Kemudian juga disarankan untuk ibu itu, menggunakan pakaian yang ringan, longgar, dan kancing di depan. Supaya apa? KMC ini kita akan encourage si ibu itu untuk skin to skin sama bayinya. Jadi sebenarnya normalnya itu tidak ada baju, bahkan dalaman pun juga tidak boleh, seperti itu. Jadi benar-benar skin to skin bayi sama ibunya, gitu. Kemudian disarankan juga membawa pasangan, tapi kita lihat lagi, posisinya ada di mana. Kalau kalian melakukan di komunitas atau di rumah sakit yang ada ruangan, yang notabene ketika melakukan KMC itu si ibu itu, disarankan untuk bersama pasangan diperbolehkan, itu silahkan, tidak masalah. Tetapi ada beberapa rumah sakit, saya kurang tahu ya kalau sekarang gimana, cuman kalau dulu saya, ada, ruangan untuk si ibu KMC itu kan cuman satu ruangan besar, satu ruangan misalkan segini, dan itu cuman untuk ibu-ibu aja. Karena memang nggak nyaman ketika ada yang laki-laki masuk, bahkan kadang, perawat laki-laki pun tidak boleh ketika KMC itu membawakan bayinya ke ruangan. Jadi biasanya, pasti mintanya yang perempuan aja, kayak gitu. Itu apa namanya
ya nggak apa-apa gitu, karena memang, situasi kondisinya itu memang belum memungkinkan gitu. Cuman, harapannya nanti ketika misalkan sudah, bayi stabil tapi memang masih memerlukan KMC, kalian bisa melakukan edukasinya ketika ke ruangan itu tidak hanya bersama ibu, tetapi juga bersama ayahnya. Atau ada anggota keluarga lain yang, mmm, dilakukan pendidikan untuk gimana sih caranya menggunakan KMC, manfaatnya, dan sebagainya, seperti itu. Oke, yang pertama adalah jelas usahakan sebenarnya ketika kita sebelum ke pasien itu cuci tangan atau boleh, ketika melakukan pengkajian cuci tangan. Cuman kalau misalkan biasanya kita melakukannya di NICU, itu sebelum kita ketemu bayinya itu harus cuci tangan dulu. Nah, cuci tangannya gimana? 6 langkah. Itu kita juga bisa, ketika misalkan, mmm, kalau di NICU ya, kalau ruangannya pisah itu biasanya kita tuh kan ketemu sama ibunya dulu. Jadi tanya, sorry ya. Jadi tanya dulu ke ibunya, "Permisi Ibu, namanya siapa?" "Oke, mau mengambil anaknya putranya namanya siapa ya?" "Oke." Satu lagi ya? Ya. Berarti, bayi Ali, laki-laki, kemudian kalau misalkan di gelangnya itu masih ada yang gelang, ibu dan bayinya itu bisa dicek. Nah, kemudian, silakan Ibu untuk mempersiapkan diri, itu kita juga boleh bilang seperti itu, kemudian, "Mari Ibu cuci tangan dahulu sebelum bayinya digendong." Nah, silahkan ambil, kemudian kita cuci tangan. Kalau ibunya sudah bisa cuci tangan 6 langkah, alhamdulillah gitu. Kalau misalkan belum, silahkan dilihat dulu cara cuci tangannya. Nah, sebenarnya ketika si, ibu itu pakai perhiasan, alangkah baiknya perhiasannya itu dilepas. Gitu. Jadi kalau misalkan ada kayak gelang, cincin, kayak gitu dilepas dulu sebenarnya. Makanya kalau di rumah sakit seringkali kalau mau lahiran, perhiasan itu dilepas, gitu. Ya sebenarnya nggak boleh, maksudnya lebih baik no aksesoris gitu. Emang mau cincin? Terus piye? Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian silakan duduk dengan, nyaman. Nah, saya ambilkan bayinya dulu ya, Bu, seperti itu. Apa? Oh ya, perhiasannya tolong diambil, diamankan, jangan digadaikan. Oke. Nah, kemudian, ketika sudah bersama ibu biasanya kan kita akan keluar dulu nih ke ruangan yang ada bayinya. Kalau ini pisah apa namanya, perawatan ya, kalau misalkan jadi satu sih enak, karena biasanya bayinya tuh, ibunya ada ini bed ibunya, di sini ada kayak box bayinya, gitu lebih enak, jadi lebih cepat. Nah, kemudian dekatkan alatnya, jadi dipersiapkan alatnya. Apa saja alatnya? Ada, kain panjang atau kain yang berbentuk kanguru seperti itu. Kemudian juga kalau ada termometer, agak ke sini nggak apa-apa. Kalau misalkan ada termometer silahkan, jadi digunakan dulu untuk, apa namanya, mengecek suhu bayinya, seperti itu. Nah ini dicek dulu, "Permisi ya Dek, dicek dulu." Nah misalkan kalau sudah suhunya berapa itu dicatat. Jadi biasanya ada pencatatan atau diingat dulu, kemudian nanti pas dokumentasi harus dicatat, sebelumnya berapa. Nah, kemudian kalau misalkan si bayinya itu masih ada bedong, masih ada, apa namanya, bajunya yang lengkap, itu silahkan dilepas dulu. Lepas dulu bayinya ya. Nah, kalau ada sarung tangannya ini juga dilepas saja. Nah, ketika misalkan suhu ruangannya itu atau misalkan nanti kalian pas di komunitas itu kok dingin, cuacanya dingin, itu boleh baju yang dipasangkan ke adik, ke bayinya itu selain popok, itu baju yang tahu nggak yang kayak kutangan yang tapi bukan yang kaos kutang yang dimasukkan gini, enggak, tapi yang baju kayak gini, tapi nggak ada lengannya, kayak gitu, itu yang dipakaikan. Tapi nggak boleh dikancingkan juga, jadi cuman dipakai aja gitu. Oke, kalau sudah, kok kaos kakinya dipakaikan saja nggak apa-apa atau mau dilepas dulu tapi nanti dipakaikan juga tidak masalah. Kalian nyamannya di mana? Seperti itu. Kemudian diangkat, dipindahkan ke kain, kemudian dipasangkan.
Nanti kalau bayi beneran itu biasanya dia bisa gini. Nah, kemudian ini bisa agak apa namanya, tarik sedikit, agak dikencangkan gitu, kemudian ditalikan nggak, Mbak? Nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu kencang. Nah, kalau sudah, Ibu posisinya sudah enak, oke. Kalau ibunya masih pakai baju, itu silakan dibuka dulu, disuruh membuka bajunya dulu, kemudian, BH-nya juga harus dilepas seperti itu, kemudian setelah itu didekatkan bayinya kepada si ibu. Digendong ya, Bunya. Lah posisinya adalah ketika digendong, gendong, kepalanya si bayi itu berada di antara dada ibu, di payudara ibu gitu. Kemudian agak dimiringkan, miring lagi, enggak ya? Miringkan kanan atau kiri, seperti itu. Jadi posisinya adalah nempelnya begini, tek gitu. Jadi misalkan ini gini, itu nempel gini atau enggak gini, gitu ya. Jangan sampai gini. Jangan posisinya bayi itu lungkup di apa namanya, payudara atau dada ibu. Karena nanti takutnya malah dia nggak bisa nafas. Nah, setelah itu ditahannya itu bisa pakai menggunakan jempol sama jari kalian, itu agak ditengadahkan. Kemudian ketika ibunya megangnya harus diginikan, Bu, yang ditahan kan yang pada bagian kepala leher sampai punggung. Jadi beneran yang gini gitu loh, ya. Nah, kalau sudah diposisikan, maaf ya, tangan sama kaki itu kayak katak gini, tangannya begini, megang gini, lebar, fleksi lebar, kakinya pun juga sama. Jadi gini, perut si bayi itu nempel sama epigastrium ibu. Jadi nempel di bagian perutnya ibu. Jadi beneran nempel plek gitu. Nah, sudah nyaman apa belum? Oke, kalau sudah nyaman, itu bisa kita bantu untuk tali. Nah, untuk menali, hati-hati kalau misalkan pada bayinya BBLR yang notabene dia kecil, kita harus memastikan bahwa tali ini nanti atau yang bagian sini itu tidak menutup ke telinga bayi sampai sini. Jadi harus dipasangkannya di bawah telinganya bayi. Gitu ya. Nah, ada dua cara. Saya Mbak agak berdiri sebentar. Nah, biar kelihatan duduk. Oke, ada dua cara penalian ya. Yang pertama, itu ada yang atas sama atas. Jadi yang atas ini, set, sama ini, itu sama atas. Tapi kalau saya lebih sering menggunakannya itu atas sama bawah. Jadi, permisi ya, sambil pegang bayinya. Ini kan gini. Jadi yang satu di atas, yang satu di bawah, kemudian ditali. Simpul. Sudah kuat Ibu? Kekencangan nggak? Oke. Sudah nyaman atau kurang kencang? Oke. Nah, kemudian yang ini itu juga dibantu untuk menalinya di bagian pinggang. Nah, kalau semisal talinya masih terlalu panjang, itu bisa ditarik lagi ke sini, kemudian ditali di belakang. Kalau yang talinya panjang dan bayinya masih kecil gitu ya. Tapi kalau misalkan sekali aja ini cukup, itu tidak apa-apa, langsung ditalikan di belakang. Sudah enak? Oke. Kalau untuk bentuk talinya seperti ini. Berdiri dulu. Jangan tali pati. Ya, usahakan talinya simpulan yang yang tidak mudah terbuka tetapi juga memudahkan untuk ketika melepas gitu. Oke, sudah? Oke. Ketika sudah merasa nyaman, ibunya kan nanti silahkan diposisikan senyaman mungkin, kemudian menggunakan dipakaikan baju yang besar. Beberapa kalau kalian mungkin lihat video seringkali gini, duduk dulu Mbak, itu seringkali dipakaikannya begini. Ya toh? Nah, sebenarnya saya tidak menyarankan itu, karena apa? Ingat ya, ibunya tuh kondisinya adalah telanjang atas.
Nah, kalau misalkan di ruangannya itu kata AC atau apa, bukannya nanti kita menghangatkan si ibu, kita bikin ibunya masuk angin. Jadi ya udah dipakaikan saja, carikan, kain yang besar seperti itu yang berkancing, kemudian dipakaikan, dibantu memakaikan, "Ibu dipakai bajunya ya pelan-pelan." Nah, oke, yang satu, kemudian dikancingkan, dikancingnya. Sudah nyaman? Oke, udah terus ibunya nanti silakan mau posisi duduknya seperti apa nyamannya misalkan buat selenderan gitu nggak apa-apa. Nah itu silakan dipertahankan untuk kurang lebih minimal itu 1 jam, usahakan jangan kurang dari itu. Bahkan kalau misalkan, kalau yang dari guidelines-nya WHO sendiri sebenarnya malah kalau bisa sih 8 jam minimal kayak gitu, tapi kita harus melihat kondisinya juga. Nah, kalau, kemudian nanti kita bisa bilang ke ibu, "Ibu apakah sudah nyaman? Kalau misalkan sudah, saya tinggal dulu," misalkan kalian mau melakukan tindakan yang lain. Nah, nanti kalau misalkan ada sesuatu hal yang mau ditanyakan atau mau dibicarakan, silahkan hubungi saya atau nanti bisa pencet tombol yang mana, seperti itu. Nanti akan ada perawat yang akan ke sini, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Suhunya sebelumnya itu harus dicatat kalau kalian mengukur suhu, tapi usahakan diukur aja suhunya. Dicatat suhunya, kemudian ketika sudah digendong seperti ini kita lihat posisinya, apalagi sebelum dipakaikan baju ke ibunya, posisinya gimana. Takutnya ketika awalnya bayinya seperti ini, tapi ketika sudah ditali kok kayak nekuk kayak gini, nah itu kita harus memperbaiki, posisinya dulu, seperti itu. Kemudian dilihat apakah ada tanda sianosis atau tidak dan sebagainya. Kalau tidak ya sudah gitu. Kemudian si ibunya juga nyaman nggak, sudah hangat juga nggak, kayak gitu. Kemudian kalau, mmm, overall sih seperti itu ya, karena kalau misalkan nanti buat, gimana sih caranya untuk melepas dan memasangkan kembali ke bayinya, itu kalau misalkan sudah seperti ini, terkadang kita, oh ya udah nanti kita bantu untuk dia melepas gitu. Tapi kalau misalkan nanti posisinya itu adalah yang, mirip gendongan kayak gitu, kita pastikan taliannya itu taliannya itu yang simpulnya nanti bisa dijangkau ibu untuk melepas. Gitu. Kalau misalkan, di rumah sakit kan seringkali kita yang membantu. Jadi ya udah ditaruhnya di belakang, tapi nanti kalau di rumah itu seringkali kita bantu untuk menalinya ke tuh di bagian yang terjangkau sama ibunya ketika mau melepas gitu. Nah untuk kerapiannya nanti berarti yang di bagian atas itu tidak yang tadi kan ketali yang sampai di sini ya, yang satunya biar nggak terlalu, berantakan gitu. Nah itu nanti ditali kayak tali sepatu, tali pita sepatu di sini. Nah nanti biar ketika mau melepas ibunya tinggal set. Nah, yang penting kan nanti yang di atas. Ketika yang atas sudah anu kan tinggal set gini. Nah, baru nanti yang bawah. Kemudian ya sama aja, taruh kemudian dilepaskan kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan semua? Oke. Ya sudah, kalau belum ada, silahkan nanti oh ya, kalau di sini kan di buku hal yang harus diperhatikan, kemudian juga nanti evaluasinya itu ada status pernafasan bayi, kemudian kemampuan bayi menyusu, untuk apalagi kalau misalkan di bonding ini, bayinya memang aslinya langsung menyusu gitu ya. Kemudian berat badan bayi sama tanda stres pada bayi itu juga harus diperhatikan. Kalau misalkan kok dilihat, posisinya bikin bayinya nggak nyaman, atau jadi kayak fusi kayak gitu ya berarti kita cek kalau misalkan bayinya itu memang tipe, masih yang, mmm, lapar pengen menyusu dan ibunya bersedia untuk, menyusui bayinya, berarti posisinya lebih didekatkan pada si bayi itu supaya bisa menempel pada payudara ibu yang, pada bagian areolanya gitu. Jadi nggak cuman yang di putingnya, tapi biar si bayinya itu, bisa menyusui seperti itu, gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada silahkan, persiapan untuk ke
kemari karena supaya waktunya sampai jam berapa nih? Oke, jangan menunggu sampai jam 9.15, silahkan nanti paling tidak jam 9 sudah sampai sini, supaya kalian bisa melakukan praktikumnya lebih awal, gitu ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.